Anak bapak diguna-guna orang, Pak. Hah, tidak mungkin. Kamu pasti bercanda. Ini serius, Pak. Saya tidak main-main. Ah, omong kosong. Sihir tidak ada. Minumkan air yang sudah saya doakan ini, Pak. Kamu bercanda ya? Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Mimin di sini. Udah pada bayar utang belum nih? Yang belum, bayar dulu utangnya sebelum ditagih malaikat, cuy. Sebelum kita mulai ke ceritanya, alangkah baiknya bantu subscribe dulu dong. Siapa tahu habis subscribe besok dapat rezeki yang berlimpah dan bisa bayar utangnya masing-masing. Amin. Jangan lupa juga komen di bawah ya, kalian nonton dari mana aja, biar rame. Oke, tanpa banyak bacot langsung aja kita masuk ke ceritanya. Langit pagi masih gelap ketika Farhan menutup pintu kamar pesantrennya untuk terakhir kali. Tas lusuh berisi 2 setel baju tergantung di pundaknya. Sarung tua pemberian ayahnya dilipat rapi di dalam tas. Sementara uang di saku celananya bahkan belum cukup untuk hidup seminggu di kota. Di halaman pesantren, suara ayam baru mulai terdengar. Udara dingin menusuk kulit, tapi Farhan tetap berdiri tenang sambil memandang bangunan sederhana tempat ia menghabiskan hampir 10 tahun hidupnya. "Kau yakin mau langsung merantau, Han?" tanya Kiai Hashim pelan. Farhan tersenyum kecil. Farhan pengen bantu ibu di kampung, Yai. Udah cukup lama beliau hidup susah. Kiai tua itu mengangguk perlahan. Wajahnya terlihat bangga sekaligus khawatir. Di luar sana beda sama di pesantren. Hati-hati sama dunia. Farhan mencium tangan gurunya lama sekali. Ada rasa berat yang sulit dijelaskan ketika ia melangkah meninggalkan gerbang pesantren itu. Tempat sederhana yang selama ini menjadi rumahnya kini perlahan menghilang di belakang jalan berkabut. Perjalanan menuju kota memakan waktu hampir sehari penuh. Di dalam bus ekonomi yang sesak, Farhan duduk diam dekat jendela sambil memeluk tasnya. Orang-orang memandang pakaian putih dan peci hitamnya dengan tatapan aneh. Beberapa anak muda bahkan sempat tertawa kecil. "Kayak ustaz mau ceramah aja," bisik seseorang. Farhan hanya menunduk sambil tersenyum tipis. Kota besar ternyata jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Hari pertama, Farhan melamar kerja di toko bangunan. Ditolak. Hari kedua, ia mencoba jadi pelayan warung makan. Ditolak lagi. Hari ketiga, Farhan hampir kehabisan uang. Ia cuma makan nasi bungkus murah sekali sehari dan tidur di masjid dekat terminal. Malam itu, sambil bersandar di tiang masjid, Farhan menatap langit kota yang hampir tak terlihat karena cahaya gedung tinggi. "Ya Allah, bantu Farhan cari jalan," lirihnya. Esok paginya, takdir mulai berubah. Saat berjalan tanpa tujuan di pinggir jalan elit kota, Farhan melihat papan pengumuman besar di depan rumah mewah. Dibutuhkan tukang kebun. Farhan berhenti. Rumah itu sangat besar. Gerbang hitam menjulang tinggi dengan halaman luas penuh pohon hias mahal. Mobil hitam mengkilap terparkir di depan garasi seperti di film-film luar negeri. Farhan menelan ludah pelan. Ia sempat ragu melangkah masuk karena merasa dirinya terlalu kecil untuk tempat semewah itu. Namun perut lapar memaksanya memberanikan diri. Seorang satpam menghentikannya di depan gerbang. "Mau apa?" "Saya mau melamar kerja, Pak." Satpam itu memandang Farhan dari atas sampai bawah. Tatapannya seperti tidak yakin. "Pengalaman kerja ada." Farhan menggeleng jujur. "Tapi saya terbiasa berkebun di pesantren." Satpam itu menghela napas. "Nunggu sini." Beberapa menit kemudian, seorang pria bule tinggi keluar dari rumah. Jas hitam mahal melekat rapi di tubuhnya. Rambut coklatnya disisir licin ke belakang. Wajahnya tampan, tapi sorot matanya dingin. Pria itu adalah Edward William. Farhan langsung menunduk sopan. "Jadi kau yang mau kerja?" Farhan kaget karena pria bule itu berbicara bahasa Indonesia sangat lancar. "Iya, Tuan." Edward menatap Farhan lama sekali. "Kau bisa apa?" "Berkebun?"
bersihin halaman, potong rumput, apa aja saya kerjakan. Edward masih diam. Tatapannya tajam seperti sedang menilai sesuatu. Kenapa pakaianmu seperti itu? Saya baru lulus pesantren. Entah kenapa jawaban itu membuat Edward sedikit menyeringai. Santri jadi tukang kebun. Farhan tersenyum kecil. Kerja halal lebih baik daripada menganggur, Tuan. Kalimat itu membuat satpam yang tadi meremehkan Farhan ikut diam. Edward memasukkan kedua tangan ke saku celananya. Gajinya tidak besar. Tidak apa-apa. Kerjanya berat. Saya siap. Edward akhirnya mengangguk pendek. Mulai hari ini. Farhan hampir tidak percaya. Ia benar-benar diterima. Hari itu juga Farhan diberi kamar kecil di belakang rumah dekat gudang alat kebun. Meski sempit, tempat itu jauh lebih nyaman daripada lantai masjid dekat terminal. Farhan sujud syukur begitu pintu kamar ditutup. Hari-hari pertama bekerja terasa melelahkan. Halaman rumah Edward sangat luas. Ada taman depan, taman belakang, kolam ikan, hingga deretan pohon impor yang harus dirawat khusus. Farhan bekerja dari pagi sampai sore tanpa mengeluh. Para pegawai rumah mulai mengenalnya sebagai sosok pendiam dan sopan. Namun mereka juga sering memperingatkan Farhan tentang sifat Edward. Hati-hati kalau ngomong sama Tuan Edward, bisik seorang pembantu bernama Big Marnie. Memangnya kenapa? Beliau gampang marah. Farhan cuma mengangguk. Meski begitu, Farhan mulai menyadari ada sesuatu yang aneh di rumah besar itu. Rumah semewah itu terasa sunyi. Terlalu sunyi. Jarang terdengar tawa. Jarang ada suara musik atau televisi. Semua orang bekerja dengan wajah tegang seperti takut melakukan kesalahan kecil. Sampai suatu sore, Farhan melihat seseorang di balkon lantai 2. Seorang wanita muda duduk di kursi roda. Rambut pirangnya berantakan tertiup angin sore. Wajahnya sangat cantik, tapi pucat dan kosong. Tatapannya hanya lurus ke depan tanpa ekspresi sedikit pun. Farhan tanpa sadar berhenti menyapu daun. Wanita itu diam seperti patung hidup. Tak bergerak, tak bicara, tak bereaksi meski seorang suster datang membetulkan selimut di kakinya. Farhan memperhatikan lama sekali. Entah kenapa dadanya terasa sesak melihat mata kosong wanita itu. Itu anak Tuan Edward. Suara Big Marnie tiba-tiba muncul di belakangnya. Farhan menoleh. Kenapa dia? Big Marnie menghela napas panjang. Udah setahun begitu. Sakit. Dokter bilang stres berat. Farhan kembali memandang wanita di balkon itu. Namanya siapa? Elisa. Angin sore bertiup pelan melewati halaman rumah mewah itu. Mata Elisa tetap kosong memandang langit jingga tanpa kehidupan sedikit pun. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah itu, Farhan merasa ada sesuatu yang jauh lebih berat daripada pekerjaan tukang kebun. Sesuatu yang tersembunyi di balik kemewahan keluarga itu. Pagi di rumah keluarga William selalu dimulai dengan suara langkah para pegawai yang berjalan cepat. Semua orang sibuk sebelum Edward turun dari lantai 2. Tidak ada yang berani membuat kesalahan kecil. Bahkan sekadar meletakkan vas bunga miring sedikit saja bisa membuat suasana rumah berubah tegang. Farhan mulai terbiasa dengan ritme rumah itu. Setiap habis subuh, ia menyiram taman depan, memangkas rumput, lalu membersihkan dedaunan kering di halaman belakang. Meski tubuhnya sering pegal, Farhan tetap menikmati pekerjaannya. Setidaknya kini ia bisa mengirim sedikit uang untuk ibunya di kampung. Namun semakin lama bekerja di sana, semakin sering pikirannya tertuju pada Elisa. Setiap pagi, wanita itu selalu didorong susternya menuju balkon menghadap taman. Kadang dipindahkan ke dekat kolam ikan. Kadang hanya duduk diam di bawah pohon besar dekat halaman belakang. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah tatapan kosongnya. Elisa seperti hidup di tubuh yang ada, namun jiwanya entah berada di mana. Farhan sering diam-diam memperhatikannya sambil bekerja. Wanita itu sebenarnya cantik sekali. Kulitnya putih bersih, rambut pirangnya panjang meski jarang dirawat rapi. Umurnya mungkin tak jauh berbeda dari Farhan.
Namun wajah Elisa selalu terlihat lelah seperti seseorang yang sudah terlalu lama menangis sendirian. Suatu siang, Farhan sedang memangkas tanaman ketika Elisa didorong melewati taman belakang oleh susternya. Untuk pertama kalinya jarak mereka begitu dekat. Farhan menunduk sopan. "Siang." Tak ada jawaban. Elisa bahkan tidak berkedip sedikit pun. Susternya hanya tersenyum tipis. "Maaf ya mas, Nona Elisa memang jarang merespons." Farhan mengangguk pelan. Saat kursi roda itu berlalu, matanya tak sengaja menangkap tangan Elisa yang menggenggam sesuatu. Sebuah foto kecil. Meski hanya sekilas, Farhan melihat foto itu bergambar seorang wanita dewasa yang tersenyum hangat sambil memeluk Elisa kecil. Farhan terdiam cukup lama. Malam harinya, saat para pegawai makan di dapur belakang, rasa penasaran Farhan akhirnya keluar juga. "Bik, sebenarnya Nona Elisa kenapa?" Bik Marni yang sedang mengupas bawang langsung berhenti sesaat. Beberapa pegawai lain saling pandang seperti ragu membahas hal itu. "Udah lama sejak Nyonya meninggal," jawab Bik Marni pelan. Farhan mengernyit. "Ibunya meninggal?" "Iya, kecelakaan kapal waktu liburan keluarga di luar negeri." Suasana dapur tiba-tiba terasa lebih sunyi. Kata orang-orang, sejak itu Nona Elisa berubah. Awalnya cuma sering ngurung diri. Lama-lama jadi diam terus. "Dokter bilang depresi berat," sambung pegawai lain. "Udah dibawa kemana-mana. Dokter luar negeri, terapi mahal, obat macam-macam. Tapi ya begitu." Farhan terdiam. "Terus kenapa Tuan Edward kelihatan marah terus?" Bik Marni menghela napas panjang. "Karena beliau juga hancur sebenarnya." Farhan menatap perempuan tua itu. "Maksudnya?" "Waktu kecelakaan itu, katanya Tuan Edward yang nyetir kapal." Semua pegawai langsung diam lagi. Ombak lagi besar. Kapal mereka kebalik. Nyonya meninggal karena nyelamatin Elisa. Farhan perlahan mulai mengerti. Rumah besar itu ternyata menyimpan luka yang belum selesai. Malam itu Farhan sulit tidur. Pikirannya terus terbayang wajah kosong Elisa di balkon. Ia pernah melihat orang depresi saat di pesantren dulu. Ada seorang pria kampung yang kehilangan seluruh keluarganya karena longsor. Bertahun-tahun pria itu hanya duduk diam di masjid tanpa banyak bicara. Kiai Hashim pernah bilang kepadanya, "Kadang tubuh manusia sehat, tapi hatinya luka terlalu dalam." Kalimat itu kembali terngiang di kepala Farhan. Keesokan paginya, Farhan sedang menyapu dekat taman belakang ketika ia mendengar suara piano dari dalam rumah. Pelan, lembut, sedih. Farhan berhenti bekerja. Ia memandang jendela besar ruang tengah. Suara piano itu tidak dimainkan sempurna. Beberapa nada terdengar salah dan terputus-putus seperti dimainkan orang yang tangannya gemetar. Farhan perlahan mendekat. Dan di sanalah ia melihat Elisa. Wanita itu duduk di depan piano dengan kursi rodanya. Jari-jarinya bergerak pelan di atas tuts. Tatapannya masih kosong, tapi tangannya memainkan melodi yang membuat dada Farhan terasa sesak. Suster yang berdiri di dekat sana sampai meneteskan air mata. "Itu lagu kesukaan ibunya," bisiknya. Farhan terdiam. Untuk pertama kalinya ia melihat Elisa menunjukkan sesuatu selain kehampaan. Meski kecil, masih ada bagian hidup dalam dirinya. Namun tiba-tiba suara langkah sepatu terdengar dari tangga. Edward muncul. Pria itu langsung berhenti ketika mendengar suara piano. Wajah dinginnya berubah sesaat. Ada rasa sakit yang jelas terlihat di matanya. Elisa mendadak berhenti bermain. Tangannya gemetar. Ruangan kembali sunyi. Edward mendekat perlahan. "Elisa?" Namun wanita itu malah kembali diam dengan tatapan kosong seperti biasa. Ekspresi Edward langsung berubah keras lagi. "Bawa dia ke kamar." Suster segera mendorong kursi roda Elisa pergi. Farhan yang berdiri di luar cepat menunduk dan pura-pura menyapu. Namun Edward sadar sejak tadi Farhan memperhatikan semuanya. "Ada yang lucu?" tanyanya dingin. Farhan langsung gelagapan. "Enggak, Tuan. Kalau kerja ya kerja. Jangan suka ngurusin urusan rumah."
Iya, Tuan. Edward menatap Farhan beberapa detik sebelum pergi begitu saja. Meski cuma sebentar, Farhan melihat jelas sesuatu di mata pria itu. Bukan cuma marah, tapi rasa bersalah yang sangat dalam. Sore harinya, hujan turun deras sejak maghrib. Petir menyambar berkali-kali membuat halaman rumah gelap gulita. Farhan sedang membereskan alat kebun ketika tiba-tiba ia melihat sosok duduk sendirian di taman belakang. Elisa, tanpa payung, tanpa suster. Kursi rodanya menghadap kolam kecil di tengah taman. Gaun tidurnya basah terkena hujan. Farhan panik. "Nona!" Ia segera berlari mendekat. Elisa kehujanan. Namun langkah Farhan langsung terhenti saat melihat wajah wanita itu. Elisa sedang menangis. Air matanya bercampur air hujan. Tatapannya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan seperti sedang bicara sendiri. Farhan berdiri kaku. Untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah itu, ia melihat Elisa benar-benar menunjukkan emosi. Dan entah kenapa, hati Farhan terasa ikut hancur melihatnya. Hujan malam itu turun semakin deras. Angin membuat pepohonan di taman belakang bergoyang keras. Sementara Elisa masih duduk diam di kursi rodanya dengan tubuh basah kuyup. Farhan berdiri beberapa langkah di depannya, bingung harus berbuat apa. "Elisa, ayo masuk. Nanti sakit." Wanita itu tidak menjawab. Namun bibirnya masih bergerak pelan seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Tangannya menggenggam erat foto kecil yang biasa ia pegang. Farhan memberanikan diri mendekat. Saat itulah ia mendengar suara Elisa untuk pertama kalinya. "Semuanya salahku." Suaranya lirih sekali, hampir kalah oleh suara hujan. Farhan terdiam. "Elisa, kalau waktu itu aku gak minta ikut, Mama gak akan mati." Dadanya langsung terasa berat. Ternyata selama ini wanita itu masih sadar. Ia hanya tenggelam terlalu jauh di dalam rasa bersalah. Farhan perlahan jongkok di depan kursi roda Elisa. "Bukan salah Nona." Elisa tak menatapnya. Air matanya terus jatuh. "Aku yang paksa Mama ikut naik kapal." Farhan menelan ludah pelan. Ia tidak pandai menenangkan orang. Seumur hidupnya ia lebih sering hidup sederhana di pesantren daripada menghadapi luka batin manusia. Namun melihat Elisa malam itu membuatnya tidak tega pergi begitu saja. Kadang manusia nyalahin diri sendiri karena kehilangan orang yang disayang, ucap Farhan hati-hati. Elisa diam. Tapi orang tua itu biasanya gak pernah nyalahin anaknya. Tangis Elisa pecah semakin keras. Tubuhnya gemetar kecil. Farhan buru-buru melepas jaket tipis lusuhnya lalu menutupi bahu Elisa yang basah. "Nona masuk dulu ya." Tiba-tiba suara berat terdengar dari belakang. "Apa yang kau lakukan?" Farhan langsung menoleh kaget. Edward berdiri di bawah teras dengan wajah merah penuh amarah. Dua satpam ikut berlari mendekat karena mendengar teriakan itu. "Tuan, saya cuma..." "Siapa suruh kau dekat-dekat anak saya?" Farhan langsung berdiri. "Elisa kehujanan, Tuan. Aku gak butuh tukang kebun ngajarin cara ngurus anak." Suasana langsung menegang. Para pembantu yang mengintip dari dapur belakang sampai ketakutan melihat Edward marah sebesar itu. Farhan menunduk. "Maaf, Tuan." Edward berjalan cepat mendekati Elisa lalu memegang kursi roda putrinya. Namun sebelum kursi roda didorong pergi, Elisa tiba-tiba menggenggam ujung baju Farhan pelan. Semua orang langsung terdiam. Karena itu pertama kalinya Elisa bereaksi kepada seseorang sejak setahun terakhir. Edward membeku sesaat. Tatapannya berpindah dari tangan Elisa ke wajah Farhan. "Elisa," suara Edward melemah sedikit. Namun beberapa detik kemudian Elisa kembali melepaskan genggamannya dan menunduk kosong seperti biasa. Edward kembali mengeras. "Masuk ke kamarmu," bentaknya kepada Farhan. "Iya, Tuan." Farhan berjalan pergi sambil menahan rasa tidak enak di dada. Malam itu ia sulit tidur lagi. Suara tangisan Elisa terus terngiang di kepalanya. Ia teringat ibunya di kampung. Sejak kecil Farhan hidup miskin,
Tapi ibunya selalu mengajarkan satu hal. Kalau lihat orang susah jangan pura-pura buta. Karena itulah Farhan tidak bisa benar-benar mengabaikan Elisa. Keesokan paginya suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Edward bahkan tidak menoleh sama sekali saat melewati taman tempat Farhan bekerja. Big Marnie mendekat pelan. "Kamu dimarahin besar semalam ya?" Farhan tersenyum tipis. "Iya." "Untung gak langsung dipecat." Farhan terdiam. Ia memandang balkon lantai 2 tempat Elisa biasa duduk. Kosong. Nona Elisa belum keluar. Big Marnie menggeleng. Dari tadi pagi Tuan Edward di kamar beliau terus. Farhan menghela napas pelan. Siang harinya, Edward memanggil Farhan ke ruang kerja. Ruangan itu besar dan mewah, penuh rak buku serta lukisan mahal. Tapi suasananya terasa dingin seperti kantor, bukan rumah. Edward berdiri dekat jendela sambil membelakangi Farhan. "Kau dari pesantren mana?" Farhan menyebut nama pesantrennya. Edward mengangguk kecil. "Kenapa semalam kau bicara ke Elisa?" Farhan berpikir sesaat sebelum menjawab. "Karena saya kasihan." Edward tertawa kecil sinis. "Kasihan?" Ia berbalik perlahan. "Kau pikir aku gak kasihan sama anakku sendiri?" Farhan cepat menggeleng. "Bukan begitu, Tuan. Dokter terbaik udah datang dari mana-mana. Psikolog, terapi, obat mahal. Semua gagal." Nada suara Edward mulai meninggi. "Dan sekarang seorang santri kampung datang seolah merasa paling ngerti keadaan anak saya." Farhan tetap diam mendengarkan. "Aku bayar kau buat rawat taman, bukan buat jadi ustaz di rumah ini." Kalimat itu menusuk, tapi Farhan menahannya. "Maaf kalau saya lancang." Edward mendekat beberapa langkah. "Dengar baik-baik. Jangan pernah lagi ikut campur urusan Elisa." Farhan sebenarnya ingin diam saja. Namun entah kenapa, bayangan Elisa menangis di tengah hujan terus muncul di kepalanya. Ia akhirnya memberanikan diri bicara pelan. "Menurut saya, Nona Elisa bukan cuma sakit biasa." Edward menatap tajam. "Maksudmu?" Farhan ragu sesaat. Kayaknya hatinya terlalu penuh rasa bersalah. Ruangan mendadak sunyi. Edward membuang napas kasar. "Aku gak butuh ceramah. Tapi saya yakin dia masih bisa sembuh." Edward tertawa keras. Tawa yang terdengar pahit. "Semua orang bilang begitu." Farhan menunduk. "Saya cuma pengen coba bantu." "Pakai apa? Doa?" Farhan terdiam beberapa detik lalu mengangguk pelan. Edward kembali tertawa kecil sambil menggeleng. "Kau percaya hal seperti itu?" "Saya percaya doa bisa nenangin hati manusia." Wajah Edward langsung berubah dingin lagi. "Cukup." Farhan tahu ia sudah terlalu jauh. Namun sebelum ia keluar ruangan, Edward tiba-tiba bicara lagi. "Kalau memang kau merasa bisa bantu, buktikan." Farhan berhenti melangkah. Edward memandang lurus ke matanya. "Dokter aja gak mampu nyembuhin anak saya." Nada suaranya terdengar penuh tantangan sekaligus keputusasaan. "Jadi aku pengen lihat sejauh apa keyakinanmu, santri." Sejak percakapan di ruang kerja itu, suasana rumah keluarga William berubah semakin canggung. Para pegawai mulai berbisik-bisik setiap kali Farhan lewat. Sebagian menganggap Farhan terlalu berani menantang pemilik rumah. Sebagian lagi penasaran apakah santri muda itu benar-benar punya cara untuk membantu Elisa. Namun Farhan sendiri sebenarnya bingung. Ia bukan tabib, bukan orang pintar. Ia hanya seorang santri biasa yang terbiasa belajar agama dan hidup sederhana di pesantren. Yang ia tahu, manusia kadang tidak hanya butuh obat, tetapi juga butuh didengar. Sore itu langit kembali mendung. Angin dingin bertiup melewati taman belakang ketika Farhan sedang membersihkan daun kering dekat kolam ikan. Dari kejauhan ia melihat Elisa duduk sendiri di bawah gazebo kecil. Tanpa suster, tanpa siapapun. Wanita itu mengenakan cardigan tipis warna abu-abu dengan rambut pirangnya yang sedikit berantakan tertiup angin. Tatapannya masih kosong.
Namun kali ini Farhan memberanikan diri mendekat pelan. "Nona?" Elisa tidak menoleh. Farhan berdiri beberapa langkah darinya. "Saya cuma mau bilang, tadi bunga melati di taman depan mekar banyak." Tak ada jawaban. Farhan tersenyum kecil canggung. "Di pesantren dulu saya suka nanem melati. Kata kiai saya, bunga itu wangi walaupun tumbuh di tempat sederhana." Elisa tetap diam. Farhan sempat merasa bodoh berbicara sendiri seperti itu. Ia hampir pergi ketika tiba-tiba Elisa bicara pelan. "Mama suka bunga melati." Farhan langsung menoleh cepat. Itu pertama kalinya Elisa menjawab perkataannya. Meski suara wanita itu sangat lirih, Farhan bisa mendengarnya jelas. "Elisa suka melati juga." Wanita itu menunduk. "Dulu mama sering taruh bunga melati di kamar." Hening beberapa detik. Farhan tidak berani terlalu banyak bicara takut Elisa kembali menutup diri. Namun anehnya, untuk pertama kali sejak setahun terakhir, Elisa terlihat sedikit lebih hidup. Tatapannya tak sepenuhnya kosong lagi. Malam harinya hujan kembali turun deras. Petir menyambar berkali-kali membuat listrik rumah sempat berkedip. Farhan sedang membereskan alat kebun di gudang ketika suara piano terdengar lagi dari dalam rumah. Nada yang sama. Lagu sedih yang pernah dimainkan Elisa. Farhan perlahan berjalan mendekat ke jendela ruang tengah. Dan benar saja, Elisa duduk di depan piano dengan lampu ruangan yang remang-remang. Jari-jarinya bergerak pelan memainkan nada yang patah-patah. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Elisa menangis sambil bermain piano. Tangisnya pelan, tapi cukup membuat dada Farhan terasa sesak. Tiba-tiba suara bentakan keras terdengar dari tangga. "Cukup." Edward muncul dengan wajah emosi. Elisa langsung berhenti memainkan piano. Tubuhnya menegang ketakutan. "Jangan main lagu itu lagi," bentak Edward. Semua pegawai yang lewat langsung ketakutan dan buru-buru menjauh. Elisa menunduk sambil menggenggam ujung bajunya erat. Farhan yang melihat dari luar mulai mengerti. Lagu itu pasti mengingatkan mereka pada mendiang istri Edward. Dan Edward ternyata belum benar-benar menerima kepergian istrinya sendiri. "Elisa," suara Edward melemah sedikit. Namun wanita itu sudah kembali diam seperti biasa. Edward mengusap wajahnya kasar lalu pergi meninggalkan ruangan. Farhan memandang semua itu dengan hati berat. Rumah besar itu ternyata dipenuhi orang-orang yang sama-sama terluka, tetapi tidak pernah benar-benar saling bicara. Tengah malam, hujan masih belum berhenti. Farhan belum bisa tidur. Ia duduk di depan kamar kecilnya sambil meminum teh hangat. Sampai tiba-tiba ia melihat sosok berjalan pelan menuju taman belakang. Elisa. Wanita itu ternyata keluar sendiri sambil mendorong kursi rodanya perlahan. Farhan langsung berdiri. "Nona?" Elisa tidak menjawab. Ia terus bergerak menuju kolam kecil tempat lampu taman memantulkan cahaya hujan. Farhan buru-buru mengambil payung lalu mengikuti dari belakang. Elisa nanti masuk angin. Namun wanita itu berhenti tepat di tepi kolam. Tatapannya lurus ke air yang bergelombang terkena hujan. Lalu tanpa sadar Elisa berbisik pelan. "Aku capek." Farhan terdiam. "Semua orang nyuruh aku kuat." Suara Elisa bergetar. "Tapi aku capek." Air mata kembali jatuh di pipinya. Farhan perlahan mendekat sambil memayungi tubuh Elisa. Kadang manusia hanya butuh seseorang untuk mendengar kalimat yang selama ini tidak bisa mereka keluarkan. "Elisa boleh nangis," ucap Farhan pelan. Wanita itu langsung menangis lebih keras. "Aku kangen mama." Farhan menunduk diam. Hujan terus turun membasahi taman malam itu. Elisa selalu mimpi mama tenggelam. Suara wanita itu mulai terputus-putus. "Mama dorong aku ke pelampung. Tapi mama sendiri gak sempat naik." Farhan menelan ludah berat. Sekarang ia mulai memahami kenapa Elisa hancur seperti itu. Ia hidup membawa rasa bersalah setiap hari. "Aku yang bunuh mama." "Jangan bilang begitu." "Tapi kalau aku gak minta liburan kapal waktu itu?" "Elisa." Untuk pertama kalinya Farhan memanggil namanya tanpa kata formal.
Wanita itu perlahan menoleh. Ibumu nyelamatin kamu karena beliau sayang sama kamu. Tangis Elisa makin pecah. Orang tua gak pernah pengen anaknya nyalahin diri sendiri. Hening cukup lama. Suara hujan menjadi satu-satunya yang terdengar. Lalu tiba-tiba Elisa bertanya pelan. Kenapa kamu baik sama aku? Farhan tersenyum tipis. Karena saya pernah lihat orang kehilangan semangat hidup. Elisa memandangnya cukup lama. Tatapan kosong itu perlahan mulai berubah menjadi tatapan manusia yang benar-benar mendengar lawan bicaranya. Dan tepat saat itu, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Edward berdiri di bawah teras dengan wajah tegang. Namun kali ini ia tidak langsung marah. Ia hanya memandang putrinya yang sedang menangis di bawah payung bersama Farhan. Untuk pertama kalinya setelah setahun, Edward melihat Elisa benar-benar berbicara dengan seseorang. Edward berdiri cukup lama di bawah teras sambil memandang Elisa dan Farhan di tengah hujan. Wajah pria itu sulit dibaca. Ada marah, bingung, sekaligus tidak percaya bercampur jadi satu. Farhan perlahan menunduk sopan. "Tuan?" Namun Edward tidak langsung menjawab. Tatapannya justru tertuju pada Elisa. Putrinya yang selama setahun hampir tak pernah bicara kini sedang menangis dan benar-benar sadar dengan keadaan sekitarnya. "Elisa," suara Edward melemah. Wanita itu perlahan menoleh ke arah ayahnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, mata mereka saling bertemu tanpa kehampaan. Tubuh Edward terlihat sedikit gemetar. Namun beberapa detik kemudian Elisa kembali menunduk pelan seperti kelelahan setelah mengeluarkan semua emosinya. Edward berjalan mendekat perlahan. "Ayo masuk." Dingin. Tak ada bentakan kali ini. Tak ada amarah. Elisa hanya diam saat Edward memegang kursi rodanya. Sebelum masuk ke rumah, Edward sempat melirik Farhan. Tatapan pria itu masih keras, tetapi tidak sedingin biasanya. "Menghadap saya besok pagi." Farhan mengangguk pelan. "Iya, Tuan." Malam itu Farhan hampir tidak bisa tidur sama sekali. Ia terus memikirkan Elisa yang akhirnya mau bicara. Dalam hati kecilnya, Farhan yakin wanita itu sebenarnya masih ingin hidup, hanya terlalu lama tenggelam dalam rasa bersalah. Namun Farhan juga sadar satu hal. Ia tidak boleh terlalu berharap bisa menyembuhkan Elisa begitu saja. Karena luka batin manusia tidak selesai dalam satu malam. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Para pegawai mulai berbisik lebih heboh dari biasanya. "Tadi pagi Nona Elisa sarapan di meja makan." "Serius?" "Iya. Walaupun cuma sedikit. Udah lama banget gak turun dari kamar." Farhan yang sedang menyiram tanaman hanya diam mendengar semua itu. Tak lama kemudian, salah satu satpam menghampirinya. "Tuan Edward manggil." Farhan langsung membersihkan tangannya lalu berjalan menuju ruang kerja. Saat pintu dibuka, Edward sudah duduk di kursinya sambil memandang keluar jendela. "Duduk." Farhan sempat ragu, tapi akhirnya duduk pelan di kursi depan meja besar itu. Beberapa detik ruangan hanya dipenuhi suara jam dinding. "Kau ngomong apa semalam ke Elisa?" tanya Edward akhirnya. Farhan menjawab jujur. "Cuma dengerin cerita beliau." Edward tersenyum tipis pahit. Dokter-dokter mahal itu juga sering bilang harus jadi pendengar yang baik. Farhan diam. Tapi Elisa gak pernah bereaksi seperti semalam. Pria itu memijat pelipisnya pelan. "Aku bahkan hampir lupa suara tangisan anakku." Kalimat itu terdengar sangat lelah. Farhan bisa melihat jelas kalau sebenarnya Edward bukan pria jahat. Ia hanya terlalu lama memendam rasa bersalah sendiri. "Tuan masih sangat sayang sama Elisa." Edward tertawa kecil hambar. "Dia satu-satunya keluarga saya sekarang." Ruangan kembali sunyi. Farhan menatap meja kayu besar di depannya sebelum akhirnya memberanikan diri bicara. "Kalau Tuan izinkan, saya mau coba bantu Elisa pelan-pelan." Edward langsung mengangkat pandangan. "Kau psikolog?" "Bukan." "Dokter?" "Bukan juga." "Terus kau merasa bisa bantu dengan cara apa?" Farhan menarik napas pelan.
Saya cuma pengen ngajak beliau ngobrol dan berdoa. Edward menatapnya cukup lama. Lalu tiba-tiba pria itu tersenyum miring kecil. Kau tahu gak kenapa saya paling benci omongan motivasi? Farhan menggeleng. Karena semua orang gampang ngomong ikhlas waktu mereka belum kehilangan. Kalimat itu membuat Farhan terdiam. Edward berdiri lalu berjalan menuju lemari kecil dekat meja kerjanya. Di sana ada foto besar dirinya bersama seorang wanita cantik dan Elisa kecil. Itu istri saya, ucap Edward pelan. Tatapannya berubah kosong beberapa detik. Kami dulu bahagia. Farhan diam mendengarkan. Dan dalam satu malam semuanya hilang. Suara Edward mulai berat. Sejak saat itu Elisa nyalahin dirinya sendiri. Tuan juga nyalahin diri sendiri. Edward langsung terdiam. Kalimat Farhan tepat mengenai luka yang selama ini disembunyikannya. Pria itu tersenyum pahit kecil. Kau terlalu berani buat tukang kebun. Farhan menunduk. Maaf. Namun Edward malah menghela napas panjang. Baiklah. Farhan mengangkat wajahnya pelan. Aku kasih kau kesempatan. Matanya sedikit melebar. Tapi jangan bikin harapan palsu buat anak saya. Iya, Tuan. Kalau sampai Elisa makin buruk, kau keluar dari rumah ini. Farhan mengangguk mantap. Saya ngerti. Siang harinya, Farhan duduk sendiri di dapur belakang sambil memandangi segelas air putih di depannya. Big Marni mendekat penasaran. Lagi ngapain? Farhan tersenyum kecil. Mikir. Mikir apaan? Saya bingung harus mulai dari mana bantu Nona Elisa. Big Marni duduk pelan di sampingnya. Yang penting hati kamu baik, Han. Farhan terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. Di pesantren dulu, kiai saya sering ngajarin kalau doa itu bukan sulap. Big Marni mengangguk kecil. Doa kadang cuma jadi jalan supaya hati manusia lebih tenang. Tak lama kemudian, Suster Elisa datang menghampiri. Mas Farhan, Nona Elisa mau ketemu. Farhan langsung berdiri. Ia masuk perlahan ke ruang tengah. Elisa duduk dekat jendela sambil memandang taman. Wajahnya masih pucat, tetapi kini matanya tidak sepenuhnya kosong lagi. Nona? Elisa menoleh pelan. Boleh duduk. Farhan mengangguk lalu duduk tidak jauh darinya. Beberapa detik mereka hanya diam. Lalu Elisa bicara pelan. Aku semalam bisa tidur. Farhan tersenyum kecil. Syukur. Udah lama aku gak tidur nyenyak. Farhan memandang segelas air putih di meja kecil dekat Elisa. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang sering dilakukan Kiai Hashim di pesantren saat ada santri sakit atau gelisah. Bukan karena air itu ajaib, tetapi karena manusia kadang membutuhkan keyakinan untuk mulai bangkit. Farhan perlahan mengambil gelas itu. Ia membaca doa pelan sambil mencelupkan ujung jarinya sebentar ke dalam air. Elisa memperhatikannya diam-diam. Apa itu? Tanyanya pelan. Cuma doa. Elisa tidak tertawa, tidak mengejek. Farhan lalu menyodorkan gelas itu pelan. Minum sedikit kalau berkenan. Elisa ragu sesaat. Namun akhirnya ia menerima gelas itu dan meminumnya perlahan. Tak terjadi apa-apa. Tidak ada keajaiban. Tidak ada cahaya atau hal aneh. Saat itu juga Edward kebetulan masuk ke ruang tengah. Ia melihat adegan itu lalu langsung tertawa kecil. Jadi ini cara hebatmu. Farhan buru-buru berdiri. Maaf, Tuan. Edward menggeleng sambil tersenyum sinis tipis. Dokter pakai obat jutaan dolar. Tatapannya turun ke gelas di tangan Elisa. Dan kau pakai air putih. Farhan tidak menjawab. Namun anehnya Elisa justru menggenggam gelas itu erat-erat. Seolah untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang memberinya ketenangan tanpa memaksanya menjadi kuat. Malam setelah Elisa meminum air doa itu berlalu seperti biasa. Tidak ada perubahan besar. Tidak ada kejadian aneh seperti yang dibayangkan orang-orang. Edward bahkan masih sempat menganggap semua yang dilakukan Farhan hanyalah penghiburan sesaat.
Namun satu hal yang berbeda malam itu adalah Elisa tidur tanpa obat penenang. Suster yang menjaganya sampai heran karena biasanya Elisa sulit tidur dan sering terbangun sambil menangis ketakutan. Farhan sendiri memilih kembali fokus bekerja di taman. Ia tidak ingin terlalu berharap. Dalam pikirannya, yang membantu Elisa bukan air putih itu, melainkan keberanian Elisa untuk akhirnya mengeluarkan rasa sakit yang selama ini dipendam. Pagi harinya rumah besar itu masih sunyi seperti biasa. Para pegawai mulai sibuk menyiapkan sarapan. Edward turun dari lantai 2 dengan wajah lelah sambil merapikan jam tangannya. "Tuan mau kopi seperti biasa?" tanya pelayan. Edward mengangguk singkat. Namun belum sempat ia duduk, suara benda jatuh terdengar dari arah lorong atas. Brak! Semua orang spontan menoleh. Suster Elisa terlihat panik berdiri dekat kamar. Tuan Edward." Edward langsung berdiri cepat. "Ada apa?" Suster itu sampai gemetar. "Nona Elisa." Belum selesai kalimatnya, seluruh rumah mendadak terdiam. Karena dari ujung lorong lantai 2, Elisa muncul. Berjalan pelan. Tubuhnya memang masih lemah. Tangannya sesekali berpegangan pada dinding. Namun wanita yang selama setahun duduk di kursi roda itu, kini benar-benar melangkah sendiri. Mata semua orang membesar tidak percaya. Big Marni sampai menutup mulutnya. "Ya Allah!" Edward membeku di tempat. "Elisa!" Wanita itu berjalan perlahan menuruni tangga dengan napas sedikit gemetar. Matanya tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Air mata mulai memenuhi wajah Edward. "Elisa!" Begitu sampai di bawah, Elisa langsung memeluk ayahnya erat. Tangisnya pecah. "Ayah!" Suara itu membuat Edward benar-benar hancur. Karena sudah setahun lebih ia tidak mendengar putrinya memanggil dirinya seperti dulu. Edward memeluk Elisa kuat-kuat sambil menangis tanpa peduli para pegawai melihatnya. Rumah besar yang selama ini dingin akhirnya dipenuhi tangisan haru. Farhan yang baru masuk dari taman langsung berhenti di depan pintu ruang makan. Matanya ikut membesar melihat Elisa berdiri memeluk ayahnya. Elisa perlahan menoleh ke arah Farhan. Untuk pertama kalinya wanita itu tersenyum kecil. Meski lemah, senyum itu terasa seperti cahaya yang kembali hidup setelah lama padam. Edward ikut memandang Farhan. Tatapan pria itu berubah total. Bukan lagi dingin atau meremehkan, melainkan bingung, terharu, sekaligus tidak percaya. "Bagaimana bisa?" lirihnya. Farhan hanya tersenyum kecil sambil menunduk. Mungkin Nona Elisa cuma butuh waktu. Namun Edward berjalan mendekatinya cepat. "Tidak." Nada suaranya serius. "Kau gak ngerti." Matanya terlihat berkaca-kaca. Kemarin Elisa bahkan gak mau keluar kamar. Farhan diam. Edward memegang bahu Farhan kuat-kuat. Dan sekarang dia berdiri. Farhan bisa merasakan tangan pria itu sedikit gemetar. Seluruh pegawai rumah mulai memandang Farhan berbeda. Yang tadinya cuma dianggap tukang kebun biasa kini mulai dihormati. Namun Farhan sendiri justru merasa tidak nyaman. Karena ia tidak ingin dianggap melakukan keajaiban. Siang itu dokter pribadi Elisa datang memeriksa kondisinya. Pria parubaya itu tampak sangat heran melihat perkembangan Elisa. "Ini luar biasa." Edward langsung mendekat. "Apa dia benar-benar membaik?" Dokter mengangguk pelan. Secara fisik sebenarnya Nona Elisa memang tidak lumpuh total sejak awal. Edward mengernyit. "Maksudnya?" "Tubuhnya sehat. Masalah utamanya ada di trauma mental yang sangat berat." Dokter memandang Elisa yang sedang duduk tenang dekat jendela. Kadang orang yang depresi berat bisa kehilangan semangat hidup sampai tubuhnya ikut menolak bergerak. Edward terdiam. Jadi sekarang, sepertinya ada sesuatu yang membuat beliau mulai mau hidup lagi. Kalimat itu membuat Edward tanpa sadar melirik Farhan yang sedang menyiram tanaman di luar jendela. Malam harinya suasana makan malam terasa sangat berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Elisa duduk bersama ayahnya di meja makan. Meski belum banyak bicara, setidaknya wanita itu tidak lagi diam sepenuhnya.
Farhan tentu makan terpisah bersama para pegawai lain di dapur belakang. Namun semua orang terus membahas dirinya. Mas Farhan ini beneran hebat. Jangan-jangan punya ilmu khusus. Farhan langsung menggeleng cepat. Jangan ngomong begitu. Tapi nyata, Han. Nona Elisa langsung berubah. Farhan menghela napas kecil. Yang sembuhin bukan saya. Terus siapa? Farhan tersenyum tipis. Mungkin hatinya sendiri. Malam semakin larut. Farhan sedang duduk sendirian di taman belakang ketika langkah pelan terdengar mendekat. Elisa. Kali ini wanita itu berjalan sendiri meski masih pelan. Farhan langsung berdiri khawatir. Nona jangan capek. Elisa tersenyum kecil. Aku pengen lihat taman. Angin malam bertiup lembut menerbangkan aroma bunga melati. Elisa memandang langit cukup lama sebelum akhirnya bicara pelan. Udah lama aku gak ngerasain udara malam. Farhan ikut duduk di bangku taman tidak jauh darinya. Hening beberapa saat. Lalu Elisa menoleh. Makasih. Farhan tersenyum kecil. Buat apa? Karena gak nyuruh aku pura-pura kuat. Kalimat itu membuat Farhan diam sesaat. Elisa cuma perlu pelan-pelan berdamai sama diri sendiri. Wanita itu menunduk. Aku takut mama kecewa sama aku. Farhan menggeleng pelan. Ibu yang sayang sama anaknya gak akan kecewa karena anaknya masih hidup. Air mata Elisa kembali jatuh pelan. Namun kali ini bukan tangisan penuh kehampaan. Melainkan tangisan seseorang yang perlahan mulai sembuh. Dan dari balik jendela lantai 2, Edward diam-diam memperhatikan mereka berdua. Tatapan pria itu penuh pikiran yang rumit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang miliarder kaya raya merasa kalah oleh ketulusan seorang santri miskin. Sejak Elisa mulai pulih, suasana rumah keluarga William berubah perlahan. Para pegawai yang dulu berjalan penuh ketakutan kini mulai sesekali tersenyum. Musik piano kembali terdengar dari ruang tengah, meski belum sesering dulu. Dan yang paling berbeda adalah Edward. Pria yang biasanya dingin dan mudah marah itu kini lebih sering diam termenung. Kadang ia memperhatikan Elisa dari jauh seperti takut semua perubahan ini hanya mimpi sesaat. Pagi itu Farhan sedang merapikan tanaman mawar ketika Elisa datang menghampiri dengan langkah pelan. Meski tubuhnya masih belum sepenuhnya kuat, kini ia sudah jarang menggunakan kursi roda. Aku boleh bantu? Tanyanya pelan. Farhan langsung gugup. Nona duduk aja. Nanti capek. Elisa malah tersenyum tipis. Aku bosan dikasihani terus. Kalimat itu membuat Farhan ikut tersenyum kecil. Akhirnya Elisa duduk di kursi taman sambil memperhatikan Farhan bekerja. Sesekali mereka berbicara hal-hal sederhana. Tentang bunga, tentang kampung Farhan, sampai tentang makanan pesantren yang menurut Elisa terdengar lucu karena terlalu sederhana. Untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, Elisa terlihat menikmati hidup lagi. Namun di balik semua perubahan itu, masih ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Malam harinya, Elisa kembali memainkan piano. Lagu yang dulu membuat Edward marah. Farhan yang sedang menyapu halaman depan bisa mendengar nada lembut itu keluar dari rumah. Namun kali ini tidak ada bentakan. Tidak ada teriakan. Karena Edward hanya berdiri diam di dekat pintu ruang tengah sambil memandangi putrinya bermain piano. Tatapannya penuh rasa bersalah. Setelah lagu selesai, Elisa perlahan menoleh. Ayah masih marah kalau aku main lagu ini. Edward terdiam cukup lama. Enggak. Suasana mendadak canggung. Elisa menunduk sambil memainkan tuts piano pelan. Aku dulu suka main lagu ini sama mama. Suara Edward langsung berat. Ayah tahu. Elisa kangen mama. Kalimat itu membuat napas Edward tertahan. Sudah lama sekali mereka tidak pernah benar-benar membicarakan wanita yang paling mereka cintai itu. Ayah juga. Hening memenuhi ruangan. Elisa akhirnya memberanikan diri menatap ayahnya. Ayah, selama ini ayah nyalahin aku ya? Edward langsung membeku. Apa? Karena mama meninggal waktu nyelamatin aku.
Wajah Edward berubah pucat. Elisa? Aku sering dengar ayah nangis sendiri malam-malam. Air mata mulai jatuh di wajah Elisa. Aku pikir ayah benci sama aku. Jangan ngomong begitu. Tapi sejak mama meninggal, ayah berubah. Kalimat itu menghantam Edward keras sekali. Pria itu perlahan duduk di sofa dekat piano sambil mengusap wajahnya kasar. Ayah gak pernah benci sama kamu. Terus kenapa ayah selalu marah? Edward menunduk lama sekali. Sampai akhirnya suara pria itu terdengar pelan dan rapuh. Karena ayah benci diri ayah sendiri. Elisa langsung terdiam. Ayah yang nyetir kapal malam itu. Suara Edward mulai bergetar. Ombaknya sebenarnya udah besar. Tapi ayah tetap lanjut karena ayah pikir semuanya bakal baik-baik aja. Air mata jatuh dari mata pria itu. Kalau ayah lebih hati-hati, mama kamu masih hidup. Farhan yang kebetulan lewat dekat ruang tengah tanpa sengaja mendengar semuanya. Ia langsung berhenti dan memilih diam di luar tanpa masuk. Di dalam ruangan, Elisa menangis sambil menutup mulutnya. Selama ini ternyata bukan hanya dirinya yang tenggelam dalam rasa bersalah. Ayahnya pun hidup dalam luka yang sama. Ayah gak pernah berani ngomong ini sama kamu, lirih Edward. Setiap lihat kamu, ayah ingat malam itu. Tangisan Elisa pecah semakin keras. Aku juga. Untuk pertama kalinya setelah setahun lebih, ayah dan anak itu akhirnya benar-benar bicara tentang luka mereka. Tentang rasa kehilangan. Tentang rasa bersalah. Tentang malam yang menghancurkan hidup mereka berdua. Dan malam itu, dinding besar yang selama ini memisahkan mereka akhirnya mulai runtuh. Farhan diam-diam pergi dari depan ruang tengah. Ia sengaja memberi mereka waktu. Namun saat berjalan menuju taman belakang, suara Edward memanggilnya. Farhan. Ia langsung berhenti dan menoleh. Edward berdiri di belakangnya. Matanya masih merah karena menangis. Masuk sebentar. Farhan mengangguk pelan. Ketika ia masuk, Elisa langsung tersenyum kecil kepadanya. Berbeda sekali dengan tatapan kosong wanita itu beberapa minggu lalu. Edward berdiri cukup lama sebelum akhirnya bicara. Aku mau bilang terima kasih. Farhan cepat menggeleng. Jangan begitu, Tuan. Dengar dulu. Nada suara Edward kali ini benar-benar tulus. Selama setahun rumah ini kayak kuburan. Ia memandang Elisa sesaat. Dan sekarang, aku bisa dengar anakku ketawa lagi. Suasana kembali sunyi. Farhan menunduk tidak enak. Saya gak ngelakuin apa-apa besar. Tapi kau bikin kami mulai bicara lagi. Kalimat itu membuat Farhan terdiam. Edward berjalan mendekat lalu menepuk bahunya pelan. Aku salah nilai kau. Farhan tersenyum kecil. Saya cuma berusaha jadi manusia baik, Tuan. Edward tertawa kecil untuk pertama kalinya tanpa nada sinis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya juga, mereka bertiga duduk bersama di ruang tengah tanpa rasa canggung. Elisa bahkan sempat tertawa kecil ketika Farhan bercerita tentang dirinya yang pernah dimarahi Kiai karena ketiduran saat ronda pesantren. Tawa sederhana itu terdengar hangat sekali di rumah besar yang lama kehilangan kebahagiaan. Namun tanpa mereka sadari, seseorang sedang memperhatikan dari luar pagar rumah. Seorang pria berbadan besar turun dari mobil hitam sambil memandang rumah keluarga William dengan tatapan tajam. Pria itu bernama Robert, mantan rekan bisnis Edward. Dan kedatangannya malam itu akan membawa masalah baru yang jauh lebih besar. Kedatangan Robert mengubah suasana rumah keluarga William yang mulai hangat menjadi tegang kembali. Pagi itu sebuah mobil hitam panjang berhenti di halaman depan. Seorang pria bule bertubuh besar turun sambil mengenakan jas mahal dan kacamata gelap. Wajahnya dipenuhi senyum tipis yang terasa tidak tulus. Edward yang sedang sarapan langsung berdiri. Robert. Pria itu membuka tangan lebar seolah sahabat lama. Sudah lama kita gak ketemu. Namun Farhan yang sedang menyiram bunga bisa merasakan ketegangan dari cara Edward memandang tamunya itu. Elisa yang duduk di meja makan langsung terlihat tidak nyaman. Ayah, dia datang lagi.
Edward mengangguk kecil. Kamu masuk dulu. Namun Robert keburu tersenyum sambil melirik Elisa. Wah, akhirnya putrimu kelihatan hidup lagi. Nada bicaranya membuat suasana langsung tidak enak. Elisa memilih pergi tanpa menjawab. Farhan diam-diam memperhatikan semuanya dari taman. Beberapa pegawai langsung berbisik pelan. Itu Robert, yang dulu partner bisnis Tuan Edward. Iya, katanya mereka musuhan sekarang. Di ruang kerja, percakapan Edward dan Robert berlangsung panas. Aku dengar anakmu sembuh, ucap Robert sambil duduk santai. Edward tetap berdiri. Apa maumu? Robert tertawa kecil. Santai aja. Aku cuma penasaran. Tatapannya menyapu rumah besar itu. Rumah ini akhirnya gak sesuram dulu. Edward menatap dingin. Langsung ke tujuan. Robert tersenyum miring. Baiklah. Aku datang buat ngajak kerja sama lagi. Edward langsung menjawab tegas. Enggak. Robert tidak terlihat kaget. Masih nyalahin aku soal kecelakaan kapal itu. Suasana langsung membeku. Edward mengepalkan tangannya kuat-kuat. Keluar. Namun Robert malah tertawa kecil. Kau tahu, Edward, selama ini kau hidup terlalu dalam dirasa bersalah. Aku bilang keluar. Bentakan Edward menggema sampai terdengar keluar ruangan. Robert akhirnya berdiri pelan. Sebelum pergi, matanya sempat melihat Farhan yang sedang bekerja di taman melalui jendela. Tukang kebun baru. Edward tidak menjawab. Robert menyeringai kecil. Hati-hati sama orang yang terlalu baik. Setelah pria itu pergi, suasana rumah langsung terasa berat. Malam harinya, Big Marni diam-diam bercerita kepada Farhan. Robert itu dulu partner bisnis paling dekat sama Tuan Edward. Terus kenapa musuhan? Katanya sebelum kecelakaan kapal, mereka sempat ribut besar soal proyek bisnis. Farhan mendengarkan serius. Ada juga yang bilang Robert iri sama keluarga Tuan Edward. Farhan menghela napas pelan. Entah kenapa ia merasa pria itu memang membawa energi buruk. Dan firasatnya ternyata benar. 2 hari kemudian rumah keluarga William mendadak gempar. Sebuah dokumen penting perusahaan Edward hilang dari ruang kerja. Semua pegawai langsung panik. Dokumen itu katanya bernilai miliaran rupiah dan sangat rahasia. Edward murka besar. Siapa terakhir masuk ruang kerja saya? Semua orang saling pandang ketakutan. Sampai salah satu pegawai tiba-tiba bicara ragu. Kayaknya, Mas Farhan sempat lewat depan ruang kerja kemarin. Semua mata langsung tertuju kepada Farhan. Ia membeku. Saya gak masuk, Tuan. Namun salah satu satpam ikut bicara. Kemarin saya lihat Mas Farhan bawa map. Itu catatan pembelian pupuk. Edward menatap Farhan tajam. Suasana langsung menegangkan. Dan yang paling membuat keadaan memburuk adalah saat salah satu pelayan menemukan map hitam itu di gudang alat kebun dekat kamar Farhan. Big Marni langsung pucat. Astagfirullah. Farhan sendiri benar-benar syok. Saya gak tahu itu bisa ada di sana. Namun keadaan sudah terlanjur kacau. Beberapa pegawai mulai berbisik curiga. Jangan-jangan dari awal emang mau manfaatin keluarga ini. Pura-pura alim. Elisa sembuh mungkin cuma kebetulan. Edward berdiri diam sambil memegang map itu kuat-kuat. Tatapannya penuh kekecewaan dan kebingungan. Farhan mencoba menjelaskan. Saya sumpah gak ngambil itu. Namun sebelum Edward menjawab, Robert tiba-tiba datang lagi ke rumah itu. Seolah sudah tahu apa yang terjadi. Wah, ada masalah. Tatapannya langsung tertuju ke Farhan. Lalu pria itu tertawa kecil. Aku udah bilang kan, hati-hati sama orang yang terlalu baik. Elisa yang baru turun tangga langsung mendekat cepat. Farhan gak mungkin nyuri. Robert tersenyum sinis. Kamu terlalu gampang percaya orang, Elisa. Aku kenal Farhan. Baru beberapa minggu. Kalimat itu membuat Elisa terdiam sesaat. Namun ia tetap berdiri di depan Farhan. Ayah,
Farhan bukan orang seperti itu. Edward memejamkan mata beberapa detik. Farhan bisa melihat jelas pria itu sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Di satu sisi ia ingin percaya, namun bukti yang ada membuat semuanya terlihat buruk. Farhan, suara Edward akhirnya terdengar berat. Jujur sama saya. Farhan menatap lurus ke mata majikannya. Saya gak ngelakuin itu, Tuan. Ruangan kembali sunyi. Namun Robert terus menekan suasana. Orang miskin kadang tergoda uang besar. Elisa langsung marah. Cukup. Namun Edward tiba-tiba bicara dingin. Semua pegawai keluar dulu. Satu persatu orang meninggalkan ruangan. Kini tinggal Edward, Elisa, Robert, dan Farhan. Edward berjalan pelan mendekati Farhan. Tatapannya sangat sulit dibaca. Aku pengen percaya sama kau. Kalimat itu membuat dada Farhan terasa sesak. Tapi semua bukti ada di dekat kamarmu. Farhan menunduk pelan. Ia sadar sekeras apapun menjelaskan, keadaan sudah terlanjur buruk. Dan yang paling menyakitkan bukan tuduhan itu, melainkan melihat tatapan kecewa di mata Edward setelah semua yang mereka lalui bersama. Akhirnya Farhan menarik napas panjang. Kalau keberadaan saya bikin rumah ini jadi masalah. Elisa langsung menoleh cepat. Farhan jangan. Namun Farhan tersenyum kecil pahit. Mungkin lebih baik saya pergi. Suasana langsung membeku. Kalimat Farhan membuat ruangan mendadak sunyi. Elisa langsung menggeleng cepat. Jangan pergi. Namun Farhan hanya menunduk pelan sambil tersenyum tipis. Saya gak mau bikin keadaan makin rumit. Robert terlihat puas melihat suasana itu. Sudut bibirnya bahkan sempat terangkat kecil seperti seseorang yang berhasil menjalankan rencananya. Edward masih diam membeku di tempat. Tatapan pria itu penuh konflik. Farhan bisa melihat jelas kalau Edward sebenarnya ingin percaya padanya. Namun rasa takut dikhianati membuat pria itu kembali membangun tembok yang dulu perlahan runtuh. Dan Farhan mengerti satu hal. Kadang orang yang pernah kehilangan terlalu banyak akan sulit mempercayai siapapun lagi. Malam itu Farhan mengemasi barang-barangnya di kamar kecil belakang rumah. Tak banyak yang ia punya. Hanya beberapa baju sederhana, sarung tua pemberian ayahnya, dan kitab kecil yang selalu dibawanya sejak mondok. Big Marni berdiri di depan pintu sambil menahan tangis. Kamu yakin mau pergi malam ini? Farhan tersenyum kecil. Lebih baik begitu, Big. Tapi saya yakin kamu gak salah. Farhan diam sejenak. Kadang kebenaran gak selalu langsung dipercaya. Suasana kamar kecil itu terasa sesak. Selama beberapa minggu tinggal di rumah itu, Farhan sudah menganggap tempat itu seperti rumah keduanya. Meski penuh kemewahan dan masalah, di sanalah ia melihat luka manusia yang perlahan sembuh. Dan kini ia harus pergi dengan tuduhan pencuri. Saat Farhan keluar membawa tasnya, Elisa sudah berdiri di dekat taman belakang. Matanya sembab karena menangis. Kamu serius mau ninggalin aku? Farhan berhenti melangkah. Angin malam bertiup pelan menerbangkan aroma bunga melati di sekitar taman. Saya cuma tukang kebun, Elisa. Kamu lebih dari itu. Suara wanita itu bergetar. Farhan menunduk pelan. Elisa sekarang udah jauh lebih kuat. Tapi aku belum siap kehilangan orang lagi. Kalimat itu membuat dada Farhan terasa berat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Selama hidupnya, belum pernah ada seseorang memintanya bertahan seperti itu. Farhan akhirnya tersenyum kecil. Kadang orang datang buat bantu kita berdiri, bukan buat tinggal selamanya. Air mata Elisa langsung jatuh lagi. Aku benci kalimat itu. Farhan tertawa kecil pahit. Padahal hatinya sendiri juga terasa sakit. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari belakang. Edward muncul. Wajah pria itu terlihat sangat lelah. Robert ternyata sudah pergi sejak tadi, meninggalkan rumah itu dalam keadaan kacau. Beberapa detik tidak ada yang bicara. Sampai akhirnya Edward memandang tas di tangan Farhan. Jadi kau benar-benar pergi? Farhan mengangguk sopan.
Terima kasih karena pernah kasih saya kerja. Edward mengepalkan tangannya pelan. Elisa gak mau kau pergi. Farhan tersenyum kecil. Nanti juga terbiasa. Elisa langsung menggeleng keras. Enggak. Suasana kembali emosional. Edward memejamkan mata sesaat seolah kepalanya penuh tekanan. Dan tepat saat itu, salah satu satpam berlari tergesa-gesa dari depan rumah. Tuan Edward. Semua langsung menoleh. Satpam itu terlihat panik sambil membawa sebuah flash disk kecil. Barusan petugas CCTV nemu rekaman ini. Edward langsung mengernyit. Rekaman apa? Kamera belakang ruang kerja, Tuan. Beberapa menit kemudian mereka semua berkumpul di ruang kerja. Rekaman CCTV diputar. Dan wajah semua orang langsung berubah. Dalam video itu terlihat jelas salah satu pegawai lama rumah masuk diam-diam ke ruang kerja Edward malam hari. Pria itu mengambil map hitam lalu menyembunyikannya di gudang dekat kamar Farhan. Elisa langsung menutup mulutnya kaget. Ya Allah! Edward berdiri membeku. Siapa dia? Tanya Farhan pelan. Satpam menjawab cepat. Pegawai itu udah gak ada, Tuan. Kabur dari tadi sore. Semua mata perlahan mengarah ke satu orang. Robert. Karena jelas sekali semua ini terlalu rapi untuk kebetulan. Edward langsung memukul meja keras. Brengsek. Untuk pertama kalinya Farhan melihat pria itu benar-benar marah bukan karena emosi sesaat, melainkan karena merasa bersalah besar. Edward perlahan menoleh ke arah Farhan. Wajahnya penuh penyesalan. Aku. Namun Farhan buru-buru menggeleng kecil. Gak apa-apa, Tuan. Enggak. Suara Edward meninggi. Aku nuduh orang yang udah nolong keluarga saya. Ruangan mendadak sunyi. Elisa menangis lega sambil langsung memeluk Farhan. Aku bilang juga kamu gak mungkin. Farhan kaku beberapa detik karena gugup, lalu pelan-pelan menenangkan Elisa. Edward memandang semua itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Pria miliarder yang biasanya penuh gengsi itu kini terlihat sangat kecil di depan kesalahan yang baru saja ia buat. Beberapa saat kemudian, Edward berjalan mendekati Farhan. Lalu sesuatu yang membuat semua orang terkejut terjadi. Pria itu menundukkan kepala. Saya minta maaf. Para pegawai sampai membelalakan mata. Karena selama ini Edward hampir tidak pernah meminta maaf kepada siapapun. Farhan sendiri langsung panik. Jangan begitu, Tuan. Tetap saja aku salah. Suara Edward terdengar berat dan tulus. Aku terlalu gampang curiga karena hidup terlalu lama dalam ketakutan. Farhan terdiam. Elisa benar, lanjut Edward. Kau bukan cuma tukang kebun di rumah ini. Suasana kembali hening. Lalu Edward menatap tas di tangan Farhan. Jadi, ia menarik napas panjang. Apa kau masih mau pergi? Farhan memandang Elisa yang masih berdiri dekatnya dengan mata merah penuh harapan. Lalu ia memandang taman rumah besar itu. Tempat yang perlahan mengubah hidup semua orang di dalamnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, Farhan merasa dirinya benar-benar dianggap sebagai manusia berharga. Pagi setelah kejadian fitnah itu terasa sangat berbeda di rumah keluarga William. Udara terasa lebih ringan. Tidak ada lagi tatapan curiga dari para pegawai. Semua orang justru menyambut Farhan dengan rasa hormat yang tulus. Big Marni sampai menyiapkan sarapan khusus untuknya. Nih buat kamu. Dari kemarin saya kasihan lihat kamu difitnah. Farhan tertawa kecil. Jadi enak begini karena sempat dituduh ya, Big? Ih malah bercanda. Untuk pertama kalinya dapur belakang rumah itu dipenuhi tawa hangat. Namun yang paling berubah tetap Edward. Pria itu kini lebih sering diam memperhatikan Farhan bekerja di taman. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang majikan kepada pekerja biasa, melainkan seseorang yang sedang belajar menghargai ketulusan. Siang itu Edward memanggil Farhan ke taman belakang. Ada meja kecil yang sudah disiapkan di bawah pohon besar dekat kolam ikan. Elisa juga duduk di sana sambil tersenyum kecil saat melihat Farhan datang. Duduk, Han,
ucap Edward. Farhan sempat kikuk mendengar panggilan itu. Baru kali ini Edward memanggil namanya tanpa nada dingin. Di atas meja sudah ada beberapa map dokumen. Edward mendorong salah satunya ke depan Farhan. "Apa ini, Tuan?" "Buka." Farhan perlahan membuka map itu. Dan matanya langsung membesar. Itu sertifikat tanah. Luas sekali. Lokasinya berada di pinggir kota dengan kebun yang cukup besar. Farhan langsung buru-buru menutup map itu lagi. "Saya gak bisa nerima ini." "Kenapa?" "Terlalu besar, Tuan." Edward tersenyum tipis. "Dibanding apa yang udah kau lakukan buat keluarga saya, itu belum seberapa." Farhan tetap menggeleng. "Saya bantu Elisa bukan buat hadiah." "Aku tahu." Kalimat itu terdengar sangat tulus. "Itulah kenapa aku percaya kau pantas dapat ini." Elisa ikut bicara pelan. "Ayah beli tanah itu dulu buat investasi." Edward mengangguk. "Tapi sekarang aku lebih pengen tempat itu dipakai orang yang ngerti arti hidup sederhana." Farhan benar-benar bingung harus bagaimana. Seumur hidupnya ia tidak pernah membayangkan memiliki tanah seluas itu. "Tuan?" Edward mengangkat tangan pelan menghentikannya. "Dengar dulu." Pria itu menatap taman di depan mereka cukup lama sebelum melanjutkan bicara. "Selama ini aku pikir uang bisa menyelesaikan semuanya." Senyumnya pahit kecil. "Aku bayar dokter terbaik, terapi terbaik, obat terbaik." Lalu ia memandang Elisa. "Tapi ternyata anak saya cuma butuh seseorang yang benar-benar mendengarkan dia." Suasana menjadi hening. "Elisa hidup lagi bukan karena uang saya." Tatapan Edward kembali ke Farhan. "Tapi karena ketulusan seorang santri miskin yang bahkan datang ke rumah ini cuma bawa tas lusuh." Farhan menunduk malu. Dadanya terasa hangat mendengar semua itu. Edward lalu mengeluarkan satu map lagi. "Dan ini modal usaha buat kebun organik." Farhan langsung kaget lagi. "Tuan? Anggap aja investasi." Kali ini Elisa tertawa kecil. "Ayah lagi belajar jadi orang baik." Edward langsung mendecakkan lidah pelan. "Ayah dari dulu baik." Elisa gak percaya. Mereka bertiga akhirnya tertawa bersama. Suasana yang dulu mustahil terjadi kini terasa begitu hangat. Beberapa minggu kemudian, Farhan mulai mengurus kebun pemberian Edward. Tempat itu awalnya kosong dan tidak terawat. Namun perlahan berubah menjadi kebun hijau penuh tanaman sayur, buah, dan bunga. Farhan mengelolanya sendiri dengan penuh semangat. Dan yang paling sering datang membantu ternyata Elisa. Wanita itu kini benar-benar jauh berbeda. Ia sudah bisa berjalan normal, tertawa, bahkan sesekali mengganggu Farhan yang sedang bekerja. "Jadi tukang kebun ternyata capek ya?" keluh Elisa sambil memegang cangkul kecil. Farhan tertawa. "Baru juga 5 menit. Aku anak orang kaya, jangan samain." "Iya Nona. Elisa aja." Farhan langsung salah tingkah membuat Elisa tertawa lagi. Hari-hari berlalu semakin hangat. Hubungan mereka tumbuh pelan tanpa dipaksa. Bukan cinta yang datang tiba-tiba seperti cerita film, tetapi rasa nyaman sederhana yang lahir dari luka yang pernah mereka lewati bersama. Suatu sore menjelang maghrib, Farhan sedang menyiram tanaman melati ketika Edward datang menghampiri. Pria itu berdiri di sampingnya sambil memandang Elisa yang sedang tertawa bersama para pekerja kebun. "Dia cantik waktu bahagia ya?" ucap Edward pelan. Farhan tersenyum kecil. "Iya." Edward menoleh kepadanya. "Kau suka sama anak saya?" Farhan langsung batuk kecil karena kaget. "Tuan? Jawab aja." Farhan salah tingkah luar biasa sampai tidak berani menatap Edward. Namun ekspresi Edward justru santai. "Aku bukan orang bodoh." Farhan menggaruk kepala pelan. "Saya cuma pengen lihat Elisa terus bahagia." Edward tersenyum kecil. "Itu jawaban yang bagus." Angin sore bertiup lembut membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Beberapa detik mereka hanya diam memandang Elisa dari kejauhan. Lalu Edward bicara lagi.
Kalau suatu hari nanti kau serius sama dia. Farhan langsung menoleh. Saya gak punya apa-apa, Tuan. Edward tersenyum tipis. Dulu mungkin iya. Tatapannya hangat untuk pertama kali. Tapi sekarang kau punya hati yang gak dimiliki banyak orang kaya. Kalimat itu membuat Farhan terdiam lama. Langit sore perlahan berubah jingga. Elisa berlari kecil menghampiri mereka sambil tertawa karena tangannya kotor penuh tanah. Dan di momen sederhana itu, Farhan sadar hidupnya benar-benar berubah. Dari seorang santri miskin yang datang ke kota tanpa arah, kini ia menemukan keluarga baru, harapan baru, dan seseorang yang perlahan mengisi hatinya. Sementara Edward akhirnya belajar satu hal penting yang selama ini tidak pernah bisa dibeli uang. Bahwa manusia kadang tidak diselamatkan oleh kemewahan, melainkan oleh ketulusan yang datang di waktu paling gelap dalam hidup mereka.